Anda untuk hadir dengan paparan hukum yang kali ini, tema yang dipilih adalah sanksi pidana perundungan anak. Wow, ini lagi hits sekali ya Ya, belakangan kasus perundungan anak atau bullying anak bullying ini. betul ya. Sekarang kan sedang viral terhadap perkara Ivan Sugianto ya, Mhm, yang terjadi di salah satu SMA di kota Surabaya. Yang mhm. perkaranya sedang ditangani oleh Polrestabes Yes. Surabaya. Sikap dan kejadian seperti ini menjadi sebuah pembelajaran yang berharga buat kita. Dengan alasan apa? Mhm. Ternyata memberikan sikap intimidasi, membullying gitu kan, perundungan Iya. gitu ya, dan melakukan penindasan yang sengaja untuk menyakiti. Mmm. Ini tidak hanya terkait dengan seorang anak, terhadap siapapun itu adalah merupakan sebuah perbuatan pidana. Baik, baik, Ketika baik. dihubungkan dengan perlindungan anak, Mmm. maka ada dasar hukum terkait apa yang dilakukan oleh Ivan Sugianto. Mmm. Dapat dilihat di dalam pasal 80 ya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Mhm. tentang perlindungan anak. Mhm. Sanksi pidananya dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda 72 juta rupiah. Baik. Tidak hanya sekedar tentang sanksi pidana dendanya kan hanya 72 juta. Juta. Gampang kok kita bisa ganti. Oh, Mmm. pidana penjaranya kan paling lama 3 tahun 6 bulan. Itu Mhm. kan paling lama bisa jadi 6 bulan, bisa jadi 1 tahun ataupun Kurang percobaan dan lain kurang sana sebagainya sini lah begitu ya, kan. mhm. Dengan metode itu. Mmm. Tapi ketika dia sudah melakukan perbuatan pidana, Ya, nah ini menjadi image yang tak baik tentang diri seseorang gitu kan. betul. Nah, pembelajarannya ini, ketika di zaman teknologi yang maju saat ini, kita untuk melakukan sesuatu itu berhati-hati gitu kan. Jangan Setuju. sembarangan. Mhm. Lalu orang kan gampang mempublish sepanjang itu adalah kebenaran, sepanjang itu adalah benar kejadian. Ketika orang mempublish dan itu di tempat fasilitas umum, tempat orang bisa mengakses semua. Kan ini terjadi viral. Ya. Kejadian itu diviralkan tak ada persoalan. Ketika itu Mmm. kejadiannya adalah sebenarnya dan di tempat fasilitas-fasilitas umum, publik. Lagi-lagi ini sebuah perbuatan yang menjadi pembelajaran. Sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini kan sudah banyak. Cuma Mhm. yang terpublish adalah perkara ini. Gitu. Mmm. Teredukasi masyarakat dengan pelajaran Ivan Sugianto untuk tidak melakukan perundungan Ya. atau bullying. Mmm. Sikap dan sifat dari bullying ini adalah hanya untuk menindas seseorang apabila kejahatannya adalah kejahatan verbal, gitu Mhm, kan. mhm, mhm. Kejahatan verbal itu dengan mengungkapkan, dengan mengucapkan secara lisan gitu ya, untuk menindas seseorang yang sengaja untuk menyakiti Ya. perasaan yang mengakibatkan dia depresi, mengakibatkan ketidakpercayaan diri, mengakibatkan dia trauma dan lain sebagainya. Apalagi ini diterima menjadi korbannya adalah anak-anak. Mmm. Kok anak SMA sudah dikategorikan anak-anak gitu kan? Kejadiannya seperti itu yang di Surabaya yang dilakukan oleh Ivan Mmm, Sugianto. mhm, mhm. Karena dia belum berusia 18 tahun, maka Masih ya. kategorinya adalah dia anak. Gitu. Nah ini kan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur demikian. Apa yang dapat dijerat sanksi pidana yang diutarakan tadi berdasarkan pasal 80 Mmm. terhadap Ivan Sugianto? Apa bunyi pasalnya? Gitu kan. Pasal 80 itu pidana penjara terhadap seseorang. Ya. Setiap orang yang melakukan atau ia dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Itu pasal 80. Seperti yang dimuatkan di dalam pasal 76 huruf C dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ketika dia menyuruh seorang anak, ya, Ya. seperti dilakukan oleh Ivan Sugianto, melakukan seperti perilaku hewan sambil ia bersujud. Mmm. Berarti itu kan termasuk dari bagian dari menyuruh melakukan, menempatkan atau membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Mmm. terhadap anak. Itu bagian dari bullying, Ya. kejahatan verbal. Gitu. Nah itu yang dimasukkan dalam pasal
76 huruf C, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Begitu saja pidana ya Pak, pidana. Ternyata kejahatan itu tidak hanya dengan kekerasan fisik saja. Tidak hanya sekedar tentang bagaimana ia melakukan pemukulan, bagaimana ia melakukan kejahatan-kejahatan yang seperti kita ketahui, pembunuhan, kekerasan fisik, dan lain sebagainya. Ternyata dengan kejahatan verbal yang disampaikan dengan lisan itu termasuk bagian dari perbuatan pidana. Makanya jangan sampai bullying. Bullying itu nanti kita akan jelaskan. Ternyata juga termasuk di dalam Undang-Undang ITE, itu apabila disampaikan perundungan itu melalui media elektronik, itu termasuk dari bagian dari perbuatan pidana perundungan. Tapi sanksi pidananya diatur dalam Undang-Undang ITE. Tapi masuk ya? Masuk. Meskipun pakai media, melalui memanfaatkan media. Nggak langsung. Media elektronik. Jadi kan lisan itu kan bisa saja disampaikan secara langsung. Berupa tulisan atau berupa penyampaian yang memanfaatkan media elektronik. Dan sifatnya adalah membullying, sifatnya adalah perundungan, itu bagian dari perbuatan pidana. Hati-hati, ketika ini memang di dalam perkara di Surabaya yang dilakukan oleh Ivan Sugianto adalah sebuah perbuatan pidana kejahatan verbal yang disampaikan secara langsung, yang dihubungkan dengan seorang anak SMA dan kategori anak, maka yang dapat memasukkan jeratan pidana terhadap Ivan Sugianto adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Siap. Makanya perkara Ivan Sugianto ini bukan terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak saja. Maka ada dua pilihan hukum. Apakah terkait dengan pelanggaran yang diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang satu adalah yang diatur dalam pasal 335 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa isinya? Ya, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, dipidana penjara paling lama 1 tahun. Artinya ketika orang yang diatur di dalam pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melakukan kekerasan dengan menyuruh atau membiarkan atau tidak menyuruh sekalipun, tapi itu adalah sifatnya memaksa agar orang lain tertindas, agar anak tersebut atau orang lain tersebut merasa dimalukan di hadapan umum, maka bagi si pelaku terdapat sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun. Nah, ini sebuah persoalan kan. Ternyata tidak hanya sekedar tentang perbuatan pidana terhadap anak. Anggaplah misalkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak si Ivan Sugianto tidak terlibat, maka ada sanksi alternatif kedua. Apa tuh? Yang kita Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam pasal 335 ayat 1. Nah, itu. Nah, ini harus berhati-hati juga di dalam menentukan pasal ya. Pihak kepolisian harus berhati-hati menentukan pasal. Harusnya dibuat junto gitu kan. Juntonya adalah junto pilihan hukum lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru gitu kan. Takutnya perkara ini melebihi daripada tahun 2026. Itu ya sebagai alternatif saja untuk menghilangkan sumir atau kaburnya terhadap tuduhan yang menjerat pasal berapa di dalam perbuatan pidana yang dilakukannya. Nah, harus ada junto itu menurutku gitu ya, sebagai pandangan bagi seorang praktisi hukum untuk menilai dalam sebuah perkara hukum. Nah, itu yang harus menjadi sebuah persoalan kita ketika diatur di dalam pasal. Apa di dalam KUHP baru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru tentang perundungan ini. Itu diatur di dalam pasal 448. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Sanksi pidananya tetap sama. Penjara 1 tahun dan atau denda kategori 2. Paling banyak kategori 2 adalah 10 juta rupiah. Nah, perundungan ini diatur juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Sebagai akan pengganti dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini. Yang sudah diterbitkan, sudah dilahirkan di zaman kolonial Belanda. Dan akan diberlakukan pada Januari tahun 2026 datang. Nah, itu dia. Kemudian tentang anak ini. Yes. Saya kan mantan
wakil ketua Komisi Nasional Perlindungan Perlindungan Anak. anak. Ya. Baik. Saya memerhatikan, saya juga peduli terhadap anak. Saya juga ikut pernah terlibat di dalam memberikan bantuan hukum terhadap permasalahan-permasalahan anak. Ya, dan anak menjadi korban. Anak ini harus dilindungi. Anak ini harus diberikan perhatian khusus. Agar apa? Persoalan kecil saja. Tidak dilakukan perundungan, tidak dilakukan bullying, tidak dilakukan perbuatan-perbuatan pidana, pelecehan seksual. Ya. Yang terlalu gampang untuk dilakukan perbuatan-perbuatan pidana kriteria tadi. Kenapa? Anak ini kan dia belum paham tentang situasi-situasi itu kan. Makanya harus diberikan perlindungan hukum. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, amanah tertinggi yang menjadi sebuah pedoman setiap undang-undang diterbitkan, yang terutama terkait dengan anak, ada mengamanahkan tentang agar tidak mendiskriminasi terhadap anak, agar anak dilindungi, agar anak diberikan bantuan-bantuan hukum dan perhatian-perhatian hukum secara khusus. Hal ini bisa dilihat di dalam pasal 28B ayat 2. Ya. Anak berhak tumbuh kembang, nah, itu intinya, dan hidup serta dilindungi dan terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Baik. Itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukum tertinggi ternyata mengatur tentang anak, agar anak tidak dilakukan diskriminasi. Perhatian khusus ini tentunya menjadi sebuah dasar. Dasar hukum apapun yang terbit tentang anak harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada regulasi tertingginya, boleh diterbitkan turunan-turunannya. Ketika dasar hukum sudah terbit, maka bagaimana perhatian pemerintah, tanggung jawab kita semua, tanggung jawab lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap anak, organisasi-organisasi peduli anak, organisasi-organisasi dunia yang memberikan perhatian terhadap anak. Saatnya ini sudah menjadi sebuah momen penting agar anak tidak lakukan diskriminasi, agar anak tidak lagi berhadapan dengan permasalahan-permasalahan hukum, agar anak diberikan juga tentang edukasi hukum. Karena tidak sedikit anak yang melakukan perbuatan pidana. Karena tidak sedikit anak yang menjadi korban perbuatan pidana. Karena tidak sedikit anak yang dieksploitasi untuk menjadi pengemis, untuk disuruh menjual tisu, untuk disuruh membersihkan mobil, untuk disuruh meminta-minta. Betul. Untuk disuruh melakukan perbuatan pidana, pencurian, jambret, dan lain sebagainya. Contoh kecil saja. Ketika anak berada di setiap traffic light, simpang lampu merah, gitu, menjual tisu. Seorang anak kecil dari pagi saya lewat di sana masih ada, siang lewat di sana masih ada, sore ada, tengah malam ada, menjual tisu. Ya. Miris sekali ya. Pada saat sore, saya berikan makanan. Kue kotak. Lalu anak itu tidak memakan. Menyerahkan kepada seseorang yang berada di seberangnya. Yang duduk memantau kinerja si anak. Saya tidak tahu, saya prasangka buruk. Berarti anak ini dieksploitasi. Jangan kau memakan makanan yang diberikan oleh pengendara yang berhenti memberikan makanan terhadapmu, memberikan uang padamu dan lain sebagainya. Eksploitasi kan. Anak kecil usia 5, 6 tahun, 4 tahun itu kan tidak tahu apa-apa. Ketika dieksploitasi dengan memanfaatkan momen seperti itu, daripada dia tidak makan, lebih bagus dia bekerja seperti ini. Atau dia sudah dilakukan ya kayak macam cuci otak kau harus begini. Karena gampang cari uang dan begini. Kalau tidak kau melakukan ini akan ada terjadi kekerasan terhadap anak. Dan itu ada di depan mata kita. Dan itu terlihat setiap hari oleh kita. Dan itu momennya terus terjadi dari dulu sampai sekarang. Terhadap amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diatur dalam pasal 28 huruf B ayat 2, di mana peran pemerintah diskriminasi terhadap anak-anak lain sekolah
dia tidak sekolah, dia berada di simpang traffic light, mengemis. Anak dikodratkan untuk bermain, sekolah, menangis, tapi dia tidak bisa bermain, dia tidak bisa menangis, dan dia tidak bisa sekolah. Jahatkah negara terhadap anak-anak? Menurutku tidak perlu teguran, karena dia kita saksikan. Kita tidak perlu mengkritik pemerintah, kinerja pemerintah terhadap permasalahan anak, tetapi dia selalu ada di hadapan kita. Aku yang bukan bagian dari pemerintah, aku yang juga memiliki pekerjaan, aku yang memiliki kesibukan, prihatin dengan keadaan itu. Kapan kejadiannya? Masih sampai tadi malam pun ada. Ya. Oh, dia bukan orang Pekanbaru, Pak. Jadi pemerintah daerah Kota Pekanbaru tidak berhak untuk menangani seperti itu. Tapi merusak image Kota Pekanbaru. Merusak image pemerintah Kota Pekanbaru karena anak-anak dieksploitasi berada di Kota Pekanbaru. Ya. Setidaknya jangan mengganggu arus lintas, tertibkan. Pak, kita sudah lakukan. Muncul lagi terus. Kita sudah bina. Kita sudah kasih uang pembinaan. Kita sudah pulangkan. Kita sudah lakukan berbagai macam cara agar anak tidak melakukan itu. Berarti upaya yang kalian lakukan tidak efektif. Kalian sudah pulangkan kemana? Kok bisa datang lagi? Pak, kita sudah bina, ternyata dia nggak mau juga. Pembinaan kalian nggak laku, nggak dipakai, nggak mempan dan lain sebagainya. Pak, hampir merata seluruh Indonesia ada tentang kejadian-kejadian serupa. Berarti gagal. Setidaknya jangan anak-anak, kalau orang dewasa terserahlah. Dia mau nyuci, mengelap, pakai kemoceng mobil setiap yang berhenti di traffic light. Dia menjual tisu, ibu-ibu menjual makanan, ibu-ibu menjual kerupuk dan lain sebagainya. Silahkan. Tapi jangan anak-anak, ini menjadi sebuah perhatian. Iya. Gitu. Gampang caranya supaya itu kita ikut prihatin. Pulangkan yang berada di simpang lampu merah, anak-anak yang jualan tisu dan mengemis dan menjadi badut itu adalah anak kita. Adalah keluarga kita. Pasti kita juga akan langsung merasa marah ya. Bagi zaman kita, terhadap anak-anak seperti itu sudah dilakukan perundungan itu. Jangankan anak yang mengemis, anak yang jualan-jualan seperti itu. Anak yatim yang tidak ada bapaknya dirundung, dibullying zaman waktu saya kecil. Tapi anak-anak zaman dulu kebal gitu kan, dan tidak persoalkan. Dipukuli bahkan dan lainnya. Zaman dulu sudah ada tentang bullying dan kekerasan. Bullying dengan kekerasan, bullying dengan perundungan dengan kekerasan verbal, fisik, dan lain sebagainya itu sudah ada dari dulu. Cuma itu kejam. Iya. Jahat itu. Kalau dengan terhadap pekerjaan dan lainnya, ya ini mengenai dia, mohon maaf ya, kecacatan seorang anak dihina-hina. Sampai sekarang masih ada. Bapaknya sudah meninggal, dihina-hina oleh sama anak. Dan ini harus diberikan pemahaman juga. Kekerasan zaman berubah. Kalau zaman dulu, oke. Tak ada tentang edukasi itu, tidak ada regulasi tentang sanksi pidana terhadap itu. Sekarang zaman berubah. Jangan lakukan kekerasan terhadap. Ini ada pertanyaan dari Pak Ajat yang tadi sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya terkait dengan kasus Ivan Sugianto yang viral. Pak Ajat menyampaikan semoga bapak-bapak atau ibu-ibu jangan sampai ya mengucapkan kata-kata yang tidak baik seperti kasus tersebut. Nah, kemudian sanksinya ini berapa tahun sih Bang Parlin? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanksi Ivan Sugianto iya, tadi. Ivan Gunawan kan nggak melakukan dia desainer itu. Iya. Ivan Sugianto. Seperti sudah dijelaskan tadi, ya. Sanksi pidana terhadap Ivan Sugianto. Yang sekarang proses penanganan perkaranya berada di Polrestabes Surabaya. Siap. Ya. Saya lihat ada dua yang diancam terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Ivan Sugianto, gitu. Terhadap perundungan yang ia lakukan terhadap seorang anak SMA yang disuruh sujud sambil dilakukan seperti baknya hewan menggonggong. Sebelumnya saya ingin angkat dulu, ada penelpon juga nih Bang Parlin ya. Oke, dari Ibu Fauzia. Halo, selamat pagi, konsultasi hukum. Ya, selamat pagi Mbak Jessi. Selamat pagi. Silakan Ibu pertanyaannya untuk Bang Perlindungan ya. Iya. Perlindungan. Baik Bu.
ini di luar konteks cerita kita ya Pak. Baik. Jadi ada ada kawan dia curhat sama saya. Jadi dia kebetulan orang Tanjung Pinang. Dia mengurus tanah. Tiba-tiba dia minta tolong sama orang daerah Tanjung Pinang itu, sama anak apa sih, sama pengacara, sama kawan dia. Jadi tadi kasih dan minta segini-segini dikasihnya. Tetapi yang dibilang itu tanah tuh nggak ada. Katanya dia mau lihatkan tanahnya gitu kan. Tapi tanah itu nggak ada yang dilihatnya. Cuma dia minta duit aja terus. Yeah. Nah, jadi yang keduanya ini begitu juga. Jadi anaknya ini terpikirlah ke Tanjung Pinang memelihatkan tanahnya itu. Tiba-tiba ada bapak itu katanya dia kerja di daerah PT Bay. Di daerah PT Bay yang di Tanjung Pinang. Nah, jadi pas dia lagi datang bapak tuh, oh iya ini ada tanah ibu, ini tanah yang bertuan katanya. Ini mungkin tanah bapak, tanah ibu katanya. Jadi iyalah sih kata si ibu nih tadi. Tapi dia minta uang tebas, minta uang ini itu dikasih sama ibu nih. Ternyata tanah itu pun belum dilihatkannya. Oh ada di situ, ada di situ. Katanya kan. Tapi bagaimana tuh caranya tuh, Bang? Iya. Saya coba tanya Ibu ya. Bapak dalam membeli tanah, lalu tanah tersebut tidak pernah terlihat, lalu telah dibayar lunas. Iya. Lalu anaknya pergi ke Tanjung Pinang untuk melihat tanah yang pernah bapaknya belikan. Iya, itu tanah dari neneknya. Dari nenek begitu. Pada saat sampai ke Tanjung Pinang, tanah dikatakan ada tapi tidak pernah terlihat. Iya, nggak pernah terlihat. Kemudian pada saat jual beli dulu, apakah sudah balik nama surat tanahnya, Bu? Sudah lengkap semuanya. Sudah lengkap balik. Iya. Makanya harusnya di dalam surat tanah pasti terlihat objek tanahnya, sketsnya, alamat lengkap beserta sepadan dan di mana lokasi persis terhadap tanah yang dijual belikan. Nah, ketika dia nyatakan ada lalu tidak pernah menunjukkan, ya kita harus cek berdasarkan skets itu. Memang benar nggak gitu kan? Itu cara yang dilakukan oleh pengacara untuk mengecek sebuah objek tanah yang pernah dijual belikan atau pernah kami ingin melakukan pengecekan sebagaimana legalitas. Kalau saya kan ada beberapa klien saya itu developer, Bu. Ketika klien saya membeli sebidang tanah, lalu sebelum membeli dia kan memberikan fotokopi surat tanahnya. Pak, tolong cek legalitas tanah ini. Tanpa dia menunjukkan lokasi tanah, saya ngecek sendiri. Karena ini misalkan berada di kelurahan A, maka saya cari kelurahan A. Oh, lokasi persisnya berada di RT B, maka carilah di lokasi RT B. Setelah menemukan diperkirakan ini adalah tanahnya berdasarkan skets surat tanah, saya cari sepadan. Ketika utaranya adalah E, baratnya adalah F, saya cari tahu. Bagaimana cari tahu itu adalah surat tanah memang benar milik kita dan sepadannya kita tidak bisa nemukan? Cari orang-orang tua yang berada di lokasi tanah walaupun dia bukan sepadan, walaupun dia bukan pemilik tanah di sana. Pasti umumnya tahu. Ketika yang di sebelah utara adalah si E, dia sampaikan si E ini adalah ini rumahnya Pak, ini orangnya, dia gitu. Itu triknya kalau kami untuk mencari tahu terhadap objek tanah, biasanya begitu, Bu. Iya. Jadi ketika dia minta uang terbang tebas, ya dia harus tunjukkanlah mana tanahnya agar dibayarkan terkait dengan tebang tebas yang dia lakukan, pembersihan land clearing yang dilakukan terhadap tanah. Gitu, Bu. Baik, Ibu Fauzia. Baik, Bu. Nanti kalau ada butuh bantuan nanti bisa ya WA atau telepon saya ya, Bu. Siap, luar biasa. Oke. Nanti pas saya paham. Baik. Kawannya. Baik, Bu. Baik. Makasih banyak. Sama-sama. Semoga membantu jawaban dan tanggapan Bang Parlindungan. Baik, kita ke Pak Ajat lagi ya. Ya.
Pak Ajat minta maaf ya, terpotong karena telepon. Jadi Iya. harus segera diangkat. Iya, nggak apa-apa. Pak Ajat nanti marah. Enggak lah. Udah ini kok, sabar. Ya, Pak Ajat kan pendengar setia kita ya. Ketika ada perkara, ya, perkara yang dilakukan oleh Ivan Sugianto. Ada telepon masuk lagi, Iya. baik. Silakan. Oke. Halo, selamat pagi konsultasi hukum, Pak Hendrik. Ya, selamat pagi Bang Perlindungan. Selamat pagi, Bang Nah, sehat Hendrik. Bang. Syukur, puji Tuhan, alhamdulillahirobbilalamin, sehat kami Ya, semua itu keluarga, yang Bang. utama Bang. Ya, baik. Ya, itu yang utama Bang ya. Baik. Ini tentang apa nih Bang? Pelantaran anak atau gimana? Boleh. Mau bahas tentang pelantaran anak boleh, tapi yang kita bahas fokus pada pagi tadi sampai sekarang ini adalah tentang perundungan atau bullying gitu. Yang dilakukan terhadap anak. Terutama pada anak ya. Ya. Kalau ini Bang, sebenarnya itu intinya kalau baik itu yang kebanyakan itu di sekolah Bang ya. Benar Nah, banget ya. di sekolah ya. Jadi ini gini Pak, kalau saya sebenarnya ini kurang pengawasan dan kurang ini sebenarnya Bang, pembinaan gitu. Baik dari pihak sekolah maupun dari pihak orang tua. Tapi yang harus diutamakan itu dari sekolah Bang. Ya. Karena terjadinya mereka tuh penganiayaan atau perundungan itu kalau gimana yang di luar sekolah ini Bang, itu yang kita takutkan Bang. Iya. Di luar sekolah gitu. Betul. Pihak sekolah tidak mengetahui, orang tua pun tidak mengetahui gitu Bang. Iya, betul. Kebanyakan terjadi seperti itu Bang. Jadi gimana kalau itu yang saya tanyakan tuh Bang. Iya. Pengawasannya itu sampai gimana gitu. Terus penanganannya, terus sanksinya gimana juga itu Bang. Iya. Nanti di bawah umur gitu kan, perlindungan anak lagi gitu. Ya. Akhirnya ada sanksi ringan, ada sanksi berat gitu Bang maksud saya. Ya. Terus yang kedua ini masalah apa yang dibuat berdagang atau mencari apa yang di lampu merah tuh anak-anak yang di bawah umur tuh Bang tuh. Iya. Itu saya rasa penanganan dari pihak dinas sosial itu kurang Bang, saya lihat Bang ya. Betul. Ya, jadi mereka diangkat terus di satu malam hanya didapatkan di kantor dinas sosial, udah itu besok dipulangkan. Balik lagi anak-anak itu ke lampu merah ke jalan-jalanan. Jadi banyak seperti itu Bang. Jadi penanganannya tuh kurang Bang, saya lihat ya kalau dari dinas sosial itu untuk anak-anak yang ada di jalan-jalan itu Bang. Jadi sehingga orang tua pun harus bersikeras itu melarang orang tua jangan membiarkan anaknya ada di jalan. Itu kan anak wajib sekolah Bang. Iya. Jadi itu harus punya tanggung jawab sama-sama sih Bang dari pihak dinas sama orang tua. Itu yang mau saya tanyakan tuh Bang. Terima kasih Bang Perlindungan. Terima kasih. Baik, Selamat siang. Selamat siang Bang Hendrik. Pagi menjelang siang Bagus Pak Hendrik. Ya. Bang Hendrik sekalian menanggapi sebuah fenomena yang terjadi dan itu sampai saat ini terjadi di hadapan kita. Sekalian menjawab pertanyaan Pak Ajat dan Bang Hendrik ya. Sebuah persoalan yang kita lihat sampai saat ini. Anak-anak belum merdeka gitu kan. Anak-anak masih dikekang. Anak-anak masih didiskriminasi oleh oknum-oknum. Anak-anak masih dieksploitasi. Anak-anak sering dimanfaatkan untuk keuntungan orang tertentu, untuk kepentingan orang tua kandungnya. Disuruh mengemis, disuruh menjual tisu, disuruh bekerja, disuruh melakukan hal-hal yang menurutku itu bukanlah sewajarnya seorang anak melakukan hal-hal seperti itu. Karena anak itu kodratnya biasanya adalah dia bermain, sekolah dan tuntutan untuk hidup yang layak di kemudian hari. Dia harus mendapatkan pendidikan yang layak, bagus, dan perilaku yang tidak diskriminasi. Ketika kita masih saksikan itu di simpang-simpang lampu merah, traffic light, dan kita saksikan terkait dengan anak-anak yang dilakukan diskriminasi dan anak-anak dieksploitasi, berarti anak-anak belum merdeka. Anak-anak belum mendapatkan haknya. Anak-anak diabaikan haknya, dan itu termasuk sebuah kejahatan menurutku. Dan ini harus menjadi sebuah perhatian. Sekali lagi saya sampaikan itu adalah tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita semua, tanggung jawab siapapun stakeholder yang bertanggung jawab menangani terkait permasalahan anak ini. Jelas kok regulasi terkait dengan anak ini. Ada undang-undang perlindungan anak. Dunia mengatur tentang anak itu haruslah begini. Harus hidup yang baik.
yang layak, mendapatkan pendidikan, mendapat asuhan dari orang tua yang menjadi sebuah pedoman ketika suatu saat dia besar. Jelas. Kita saksikan hari ini, depan mata kita, pemerintah gagal. Kita saksikan masih saat ini depan mata kita, anak dieksploitasi, suruh menjual tisu, suruh mengemis, suruh membersihkan sepatu. Anak-anak menjadi bukan kodratnya saat itu. Pemerintah tanggung jawab. Pemerintah harus ambil peran sekarang. Ya. Aku pastikan itu. Siapapun pemerintah pejabat kita yang ada di Riau itu, melihat tuh situasi itu. Pasti pernah melihat. Terpampang nyata soalnya di lampu apil ya. Traffic light. Tidak terlihat momen-momen khusus. Kapan saja mau hari ini yuk, aku ajak nih. Hampir tiap hari ada Siapa? pemandangan seperti itu ya. Pak nggak ada Pak, ayo aku ajak. Sekarang nih jam 11 kurang. Ayo aku ajak, aku tunjukkan tempatnya. Gitu kan. Oh Pak, bukan warga kita. Tidak jadi alasan juga. Makanya sekarang ini image sih, meme-nya yang disebutkan itu ketika anak terlantar dan orang miskin itu memang dipelihara. Ya dipelihara agar apa? Agar dianggarkan terus budgetnya tiap tahun. Kalau mereka anak miskin dan anak terlantar sudah tidak ada, otomatis tahun depan 2025 udah nggak ada tuh budget untuk penganggaran khusus pemberdayaan, pembinaan, melakukan pemberian keterampilan dan lain sebagainya terhadap orang miskin dan anak-anak terlantar. Tuh jadi nggak ada budget tuh kan, untuk instansi tertentu gitu kan. Jadi menurutku dipelihara. Gitu. Kalau enggak, budget penganggaran akan dihapus. Bagaimana terhadap pertanyaan kedua? Bagaimana terhadap sanksi pidana pelaku perundungan seperti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ada sanksi pidana terhadap perundungan yang disampaikan secara lisan. Itu diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Sanksi pidananya adalah 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Terhadap KUHP juga mengatur demikian. Itu bisa dilihat dalam pasal 335. Ada sanksi pidana terhadap kekerasan secara verbal, nyuruh melakukan sesuatu yang tidak layak, adanya upaya untuk memberikan sikap sakit hati, ancaman-ancaman dan lain sebagainya, perundungan itu, maka ada sanksi pidana penjara bagi si pelaku adalah 1 tahun.